kembali lagi dengan set yang sama, baju yang sama. Ini akan cerita sedikit. Kemarin kan sudah bahas tentang LDR ya. Ya mungkin kali ini kelanjutannya di apa ya? Mungkin sebelum menjalani LDR ya, mungkin agak lompat ke belakang sih. Cuman sebelum kita menjalani proses LDR, sebelumnya saya itu udah ketemu terus sih sama istri saya yang sekarang nih, yang sudah jadi istri mas. Nah itu saya awal ketemu itu ya kita satu kampus, satu kelas juga. Nah itu pertama saya masih ingat betul itu, saya ngomong, kau narik Malang ah gitu. Terus dia ngomongnya kalau nggak salah kan daerah sana kalau ngomong enggak kan iga gitu. Enggak, kasar sih memang kalau daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, apalagi Madura. Waduh, nanti dimarahin tretan muslim nih saya. Terus saya berlanjut, itu awalnya saya malamnya kan itu tukeran nomor nomor HP kan, karena mungkin kerja kelompok atau apa lupa aku. Pokoknya tahu nomor, oh BBM. Ya, waktu itu masih zamannya BBM. Tukeran PIN, tukeran PIN. Terus berlanjut ke BBM. Setelah itu malamnya aku ngajak cari keyboard komputer. Ya, masih ingat betul aku. Aku ajak cari keyboard komputer daerah Sumbersari. Aku ya modusnya sih pura-pura nanya, kalau cari keyboard komputer di sini di mana ya? Padahal kan aku asli Malang nih. Bisa-bisanya aku ngomong kayak gitu. Nah itu, terus dia jawab, wah nggak tahu di sini di mana. Yang bisa dicari bareng aja, nggak apa-apa nanti malam. Itu janjiannya itu waktu aku nge BBM itu. Oh nggak apa-apa, nggak nggak ada kesibukan lain. Aku bilangnya seperti itu ya. Terus oh nggak apa-apa kok. Terus aku jemput di mana nih? Itu pakai motor tuh, motor Beat andalan. Nah setelah itu aku jemput dia ke daerah Watugong, itu di kontrakan kalau nggak salah. Habis itu aku jemput, itu dia udah siap-siap tuh. Ya kalau pertama-pertama mungkin ya lebih cepat, kalau udah lama pasti ya cowoknya nunggu. Orang cewek kalau dandan itu bisa kita nyambi untuk ngecat langit warnanya biar nggak biru, bisa buat untuk benerin genteng bocor kalau ada cewek dandan itu. Terus udah selesai kan, terus aku jemput di berangkat untuk cari keyboard komputer itu. Memang saya butuh keyboard karet itu. Nah, setelah itu saya cari ke tempat yang saya apa namanya tahu sih sebenarnya, cuman ya saya nggak ada temen aja ya, modusnya minta nggak tahu tempatnya gitu aja, cuman minta apa namanya ditemenin lah istilahnya. Nah setelah itu pulang tuh, kok pulang, dapet tuh keyboardnya di toko komputer daerah Sumbersari situ, keyboard karet. Pulang kan sekitar mungkin ya jam 9 lah, kan masa cewek dibawa sampai pagi dibungkus gitu ya, nggak etis dong. Nah setelah itu saya pulang, itu kalau nggak salah pulangnya saya nemu HP itu BlackBerry. Saya dulu kan BBM pakai HP Android, tapi bisa diisi BlackBerry, zaman-zamannya Samsung Galaxy Young itu. Apa-apa sih nyebut merek, orang apinya aja api kentang.
Nah setelah itu saya kalau nggak salah itu mau aku ada niatan baik, aku mau kejar orangnya itu. Nanti barangkali orangnya lihat ini, maaf ya Pak ya, itu sudah saya kejar, mau beneran di stopan pertigaan daging. Saya nemu BlackBerry 8520, masih ingat saya, Gemini warna putih. Itu mau saya kejar. Terus dia itu udah waduh jauh sekali. Nggak bisa aku kejar. Ya udah, terus mau aku gimanain lagi? Aku biarin HP-nya nggak ditelepon-telepon, nggak ada BBM masuk. Mungkin waktu itu masih off BBM-nya, nggak ada paketan. Ya udah, terus karena namanya masih muda, masih gengsi, akhirnya aku wipe datanya. Bisa aku pakai deh. Ya maaf, itu mungkin buruk ya, jangan ditiru. Habis itu saya lanjut, ya masih di hari yang sama sih. Keyboardnya itu memang bukan buat saya sendiri sih, saya membelikan teman saya di daerah Karangploso, perumahan GPA tepatnya, Gria Permata Alam. Itu memang saya jadi kurir istilahnya. Soalnya di sana kan belum banyak toko komputer, jadi kalau mau ke toko komputer biasanya ke daerah Soekarno Hatta atau di Sumbersari, itu kan dekat kampus. Kalau dekat kampus kan banyak toko komputer, printer atau aksesoris apa. Nah itu saya dikasih uang untuk beli keyboardnya, dan saya juga dikasih uang jasanya. Belum ada Gojek loh, saya udah jadi Gojek duluan. Bayangkan, yang Gojek cewek, yang Gojek barang, gosen gitu, belum ada dulu nama itu, tapi saya sudah melakukan duluan. Hebat kan saya. Setelah itu dia, teman saya ini puas dengan kinerja saya membelikan keyboardnya itu. Dia senang karena kan keyboard karet yang saya beli tadi itu dibuat untuk laptopnya dia yang rusak karena keteledoran dia. Orang naruh laptop, sininya dikasih istilahnya ceret air gitu, air putih. Itu apa, tumpah jatuh ke keyboardnya, katanya seperti itu. Ya dia mungkin panik, dibalik aja. Nah kalau nggak gitu dilap sama Kanebo. Habis itu, nah setelah apa di lap sama Kanebo itu, kemungkinan dia air, kan namanya air kan molekul yang tidak bisa dikendalikan, mus, kayak avatar. Itu kan mungkin masuk ke sela-sela, mengakibatkan konektor di bagian keyboardnya itu jadi nge-short. Nah mungkin masih bisa dipakai, terus kemudian besoknya dimatikan, dipakai udah nggak bisa, ada beberapa tombol yang nggak bisa. Nah keyboard laptop kan mahal ya, ada sih sekarang udah murah-murah, cuman ya nggak bisa seenak dan se-comfort. Kalau nggak tahu comfort, nyaman, itu seperti yang orinya. Nah setelah itu pakai keyboard yang tak belikan tadi itu, yang karet, udah dia pakai, suka dia. Nah ini kembali ke BB yang nemu tadi, di jalan. Setelah itu BB-nya aku wipe, terus aku masukin emailku yang aku kan dulu pernah punya BB udah lama, terus aku udah jual BB CDMA Smart Friend kalau nggak salah. Nah itu akunnya masih ada, masih inget, passwordnya juga aku masukin. Nah aku bisa BBM-an. Nah setelah itu udah malam kan, aku pulang, aku anterin ke kos, kontraannya masih saya. Besok ketemu lagi di kampus sekelas. Nah habis itu lanjut ya, istilahnya kok kuliah, apa bahasa Inggrisnya kuliah, college eat date repeat. Udah setiap hari gitu terus. Nah sampai akhir-akhir apa, maksudnya ya berkelanjutan terus gitu, sampai nggak ngerasa 3 tahun. 3 tahun itu nggak bentar loh, bisa seperti itu, bisa bersama-sama terus, kemudian terpisahkan oleh jarak.
berbicara di WhatsApp gara-gara yang saat kan saya lanjut kerja tuh, habis lulus itu kerja, tapi ya sempat nganggur dulu 6 bulan. Terus pacar saya itu kuliah lagi di Surabaya, nerusin kuliahnya. Itu saya udah bekerja tapi nggak bilang-bilang saya kalau udah keterima kerja. Soalnya dia ya mungkin ini cowok apaan udah lulus kok nggak kerja, malah ceweknya kuliah lagi. Dulu kan aku disuruh kuliah tuh nggak mau karena aku memang kepinginnya bekerja. Nah itu saya akhirnya keterima kerja di Surabaya itu. Lanjut ya, yang tadi saya keterima kerja di Surabaya. Terus pacar saya itu masih kuliah di ITS, di PENS pas saya di Surabaya. Dia ambil jurusan teknik telekomunikasi lagi sih. Ya hampir sama bidangnya, jadi ngulang lagi kurang lebih setahun setengah untuk mendapatkan ijazah gelar D4. Itu saya masih pertama kali kerja yaitu di karantina 3 bulan itu. Orang kalau kerja mendapatkan uang ya ini, saya minta uang sama ibu saya. Tiap minggu dikirimin, kalau nggak saya pulang ke Malang ya mungkin di double gitu untuk 2 minggu. Kan setiap minggu pulang saya tuh. Ini orang apaan udah kerja kok masih minta uang. Nah, setelah itu saya dikontrak oleh perusahaan saya yang dulu, perusahaan merah di service center. Itu 1 tahun pertama di 2017 bulan Maret kalau nggak salah. Tanggalnya tanggal 12, masih ingat betul saya. Soalnya masih melekat, memang nggak bisa dipisahkan. Kenangannya itu ya nanti lah saya akan cerita banyak kenangannya itu. Ini di part selanjutnya aja, yang ini masih seputaran kenal sama masih di pacar saya, sama pacar saya aja nggak apa-apa. Dari situ terus saya sering ngampirin dia, udah nggak istilahnya memulihkan keadaan lagi, ketemu di kosnya dia gitu, nggak nginep loh ya, cuman ketemu loh. Orang banyak nyamuknya Surabaya, dekat got. Nah itu saya pulang kerja gitu nyempetin di sana, sekedar cari makan bareng ya kayak dulu lagi waktu di Malang. Cuman sekarang saya udah punya uang. Dulu kan kalau mau apa-apa pengen makan enak ya patungan. Untungnya pacar saya itu enggak istilahnya neriman. Ya mungkin saya yang kiri sih. Terus saya lanjut sampai sekitar bulan tahun 2018, tahun 2018 mungkin bulan November kalau nggak salah. Itu saya pindah di daerah Sidoarjo di Lingkar Timur kerjanya. Ya tetap masih satu perusahaan sih. Saya dipindah sana, masih bisa tuh, masih sempat Surabaya Sidoarjo. Ya namanya anak muda, orang jalan dari sini ke sini aja dibilang searah, padahal tujuannya ini rumahnya nih cewek, ini rumahnya cowok. Terus ini mas saya gini, ini rumah cewek, terus ini rumah cowok, ini rumah cowok. Terus di tengah-tengah ini tempat venue kita ketemu, katanya searah. Orang kalau searah mah di sini, ini enggak, dijemput dulu, terus habis itu ke sini. Kan ya enggak searah tuh. Ya namanya cinta kan, kalau muda-mudi masa gini kan dia pasti mengorbankan seluruh jiwa raga asik untuk menyenangkan hati perempuannya kayak gitu. Dari situ saya mengenal kuliner malamnya Surabaya. Kan namanya juga ngekos gitu. Mungkin untuk video ini mungkin agak panjang sih. Akhirnya di
masa-masa waktu saya di Sidoarjo itu agak renggangnya ya setelah pacar saya udah menikah, udah menyelesaikan studinya di Surabaya di PENS, dia keterima kerja di Gresik. Nah itu saya udah mulai LDR tuh, balik lagi ke kisah yang kemarin yang di part berikutnya. Kalau belum nonton ya, atau linknya saya taruh di bawah kayak gitu. Jadi nanti mungkin agak bulet sih ceritanya, cuman kalau teman-teman saya pasti sudah paham dengan saya. Tapi kalau untuk yang baru-baru nonton ya mohon maaf, namanya juga pemula, masih bingung ngatur kata-katanya. Soalnya kalau saya ditulis malah nggak bisa menjabarkan. Mending ngomong opo ono jadi diri saya sendiri, berani mencoba dulu daripada nggak sama sekali ya nggak, ya kayak gitu. Jadi nanti yang part selanjutnya mungkin lanjutan itu aja ya, bisa kerja, keterima pertama kali saya kerja ya. Oke. Ya udah, terima kasih yang sudah support saya melihat video ini. Barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa tinggalkan di kolom komen untuk kritik dan sarannya, saya sangat terima. Jangan lupa subscribe.